dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan efek samping bagi tubuh. Menurut versinya Ibu, mana yang paling efektif untuk menurunkan berat badan? Disfungsi atau gangguan itu secara langsung itu adalah jantung. Halo Bu Vito. Iya Pak. Gimana kabarnya? Seperti yang Bapak lihat. Baik sehat. ya. Baik. Oke, kali ini kita akan membahas opini yang ada di masyarakat tentang diet rendah lemak nih, ataupun proses diet yang mungkin tidak mengkonsumsi lemak. Nah, sebenarnya metode diet ini metode yang seperti apa sih Bu? Oke, kalau kita berbicara tentang diet itu ada banyak ya. Ada yang apalagi sekarang marak-maraknya diet rendah lemak, diet protein, diet karbohidrat, banyak ya. Salah satunya yang mau kita bahas itu diet rendah lemak. Diet rendah lemak ini merupakan suatu diet yang dilakukan dengan menekan konsumsi makanan yang mengandung minyak dan lemak. Bukan tidak mengkonsumsi, tapi mengkonsumsi namun mengurangi. Berarti dia punya kadar rendah ya. Kadar yang rendah. Sebenarnya kalau kita pahami ya, lemak yang berlebih ya menyebabkan seseorang menjadi obesitas ya Bu ya. Pak. Nah, kalau secara rendah ini maksudnya mengkonsumsi lemak yang sangat minim kita bilang ya. Ini apakah sangat efektif untuk menurunkan berat badan? Nah, kalau untuk batasan sebelumnya kita harus tahu dulu nih berapa sih sebenarnya batasan konsumsi lemak per hari yang dianjurkan. Kalau Permenkes sendiri menyarankan bahwa konsumsi lemak per hari itu sekitar 20-25% per orang untuk orang dewasa. Nah, ini sekitar 702 kilokalori atau sekitar 4 sendok makan satu hari. Dalam bentuk lemak ya? Iya, dalam bentuk minyak dan lemak. Banyaknya variasi makanan dia konsumsi per hari, makanan pokok, maka lemak itulah yang harus dia tekan. Atau lemak itulah yang harus paling dia kurangi. Berarti tadi Ibu menyampaikan ada sekitar 20% sampai 25%. Nah, ini takarannya dihitung dari gimana Bu? Dari kalori. Dari jumlah kalori yang kita konsumsi dalam satu hari. Artinya, itu sudah include dengan porsi kita makan 3 kali satu hari. Berarti kesimpulannya kan kalau kebutuhan lemak dalam tubuh yang normal adalah kita bilang 25%, berarti ataupun 20% kita bilang ya. Sehari kan rata-rata kebutuhan kalori 2.500 ya untuk normalnya ya kita bilang ya. Berarti hanya sekitar 50 kalori ya Bu ya. Iya, lemak. Sedangkan kita mengkonsumsi mungkin junk food, ayam goreng kita misalnya di luar dari makanan pokok ya Pak, mungkin jajan cemilan gitu ya. Itu udah lebih banyak. Saya yakin pasti melebihi. Diet rendah lemak yang efektif ini bisa untuk membantu menurunkan berat badan. Ini sebenarnya seperti apa sih Bu? Atau misalnya kita tidak mengkonsumsi semua makanan berlemak atau gimana Bu? Kita tidak bisa bilang tidak untuk tidak mengkonsumsi lemak. Kita tetap mengkonsumsi lemak tapi dalam kadar yang dianjurkan. Apalagi kalau kita mau dietnya memang diet lemak, berarti konsumsi lemak tadi yang harus kita kurangi gitu. Mungkin dibarengi dengan banyak mengkonsumsi lebih ke serat dan mineral dari sayur dan buah. Jadi contohnya misalnya seseorang yang biasanya mau makan ayam, daripada makan yang bagian paha lebih bagus dada gitu Bu ya. Karena kan lemak di paha ini lebih banyak ya dibandingkan di dada. Apalagi lemak yang berasal dari ini ya, lemak hewani. Banyak orang gemar makan kulit ayam. Kulit ayam yang digoreng. Yang digoreng ya. Ini jadi cemilan bahkan malahan. Ini yang sebenarnya jadinya tidak sehat dan menyebabkan obesitas ya Bu ya. Obesitas. Ini kalau memang kita kontrol diet seperti ini, 1 bulan bisa turun berapa kilo Bu? Bisa turunnya 3-5 kilo mungkin Pak. Jika kita kilo. Konsisten. Dalam tempo 3 bulan ya Bu ya? Iya Pak. 3 bulan. Artinya lemaknya kita kurangi, bukan berarti karbohidratnya kita push terus, bukan. Sama saja. Karbohidrat tadi kan juga mengandung kalori yang cukup besar. Artinya tetap kita seimbangkan gitu. Tapi yang paling jadi target kita itu yang memang di lemak. Memang harus kita kurangi. Karena kan pahamnya kan sebenarnya kan tubuh kita ini bisa kurus
ini kan tergantung dari pola makan kita juga, Bu ya. Nah, dan lemak ini kan memiliki apa ya? Kalau dia berlebih dia kan menempel di rongga-rongga yang kosong dalam tubuh kita, Bu ya. Dan mungkin kalau seseorang yang sudah obesitas, over lah kita ya, over obesitas, mungkin turunnya bisa lebih banyak ya, Bu ya. Lebih banyak. Jangankan bisa mungkin 3 sampai 5 kilo, mungkin 10 kilo juga bisa. Kalau memang dengan konsep konsisten. Seperti itu, Bu ya. Nah, yang saya mau tanya nih, Bu. Dalam tubuh kita ada yang namanya kan kebutuhan nutrisi. Nah, kalau nggak salah ada 6. Kalau tidak salah ya, salah satunya adalah lemak. Nah, jadi pertanyaannya, kita kurangi porsi mengkonsumsi lemak, ada efek buruk nggak untuk tubuh kita, Bu? Oke, secara tidak langsung, di rendah lemak ini sendiri dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan efek samping bagi tubuh. Salah satunya, efek sampingnya itu kita bakalan kekurangan energi. Biasanya bisa ngangkat 100 kilo contohnya, mungkin, ini hanya sisa 50. Iya. Oh, tetapi dalam jangka waktu yang panjang. Yang panjang ya. Iya, Pak. Karena kan sebenarnya kalau konsep kita bilang diet yang mungkin yang sedikit saya pelajarin ya, Bu ya. Ini kan tubuh kita ini kan sebenarnya kan ngambilnya dari yang Ibu sampaikan, kalori, ya kan, Bu ya, benar ya? Kalori. Yang kedua kan ini diambil dari massa otot. Massa otot ya. Dan ketiga baru lemak ya, Bu ya, benar ya. Nah, ini lama-lama bisa mengganggu organ tubuh nggak, Bu? Selain tadi Ibu sampaikan lemas. Karena kan kalau seseorang misalnya diporsir, ini udah makannya dikurangi, kalorinya dikurangi, massa ototnya dia push, protein dibanyakin, lemak dikurangi, karbohidrat dikurangi, berarti kan hanya terbentuk otot. Ini nanti bisa mengganggu ke salah satu organ dalam tubuh kita nggak? Misalnya organ jantung atau misalnya organ lain gitu, Bu. Oke, kalau untuk ke organ sendiri, mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau kita kekurangan lemak karena kita diet rendah lemak nih misalnya, maka yang diambil itu memang kita kan tubuh kita punya cadangan lemak ya. Ya, maka itu yang akan diambil oleh tubuh, akan diserap oleh tubuh untuk menggantikan lemak yang kurang tadi. Nah, secara tidak langsung ini akan berpengaruh kepada organ-organ tubuh. Beberapa organ-organ tubuh, organ-organ vital dalam tubuh. Nah, kita tahu bahwasanya lemak ini juga perlu untuk melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Nah, jadi secara tidak langsung ya ini pasti akan berpengaruh kepada metabolisme atau reaksi dalam tubuh sendiri. Artinya kita di rendah lemak bukan berarti tubuh kita kekurangan lemak. Supaya metabolisme tubuh tadi pun tetap berjalan. Seperti itu, Pak. Berarti kalau kita bahas masalah diet rendah lemak ini ya, ada nggak sih organ tubuh yang paling terganggu? Ada nggak, Bu? Organ yang paling bisa mengalami disfungsi atau gangguan itu secara langsung itu adalah jantung. Kenapa? Karena sumber makanan yang mengandung lemak itu akan ketika sampai dalam tubuh itu akan berubah menjadi kolesterol. Ya, kolesterol tadi kan fungsinya untuk ini ya berpengaruh pada sirkulasi darah, sirkulasi dalam darah. Maka jantung akan bekerja lebih kuat untuk memompa darah dalam jangka waktu yang panjang. Ini akan berpengaruh kepada kesehatan jantung. Jantung akan semakin melemah ya, akan terjadi kelemahan dalam jantung ataupun pembengkakan jantung ya. Nah, berarti sebenarnya diet boleh-boleh saja. Yang penting kita paham caranya seperti apa, Bu ya. Benar, Pak. Dari diet ini, Bu, menurut versinya Ibu, mana yang paling efektif nih untuk menurunkan berat badan? Kalau untuk menurut saya sendiri ya, Pak, metode yang paling efektif itu diet rendah lemak. Oh, diet rendah lemak. Diet rendah lemak. Dan kalau dari kita bilang dari buah ya, Bu ya. Buah ini kan juga mengandung lemak, ya kan? Nah, seperti alpukat. Nah, itu kan ada lemaknya juga. Ini lebih baik lemak yang dari nabati atau dari hewan, Ibu? Lebih baik mana? Lemak yang dari nabati ya? Dari tumbuhan. Tetapi yang paling penting mungkin cara diolahnya, Ibu ya. Pengolahannya jangan ya alpukat dikasih susu, dikasih gula. Ya sama aja bohong ya, Bu ya. Jadi sebenarnya kan berarti lemak ini yang menurut versinya Ibu yang lebih efektif ya untuk menurunkan berat badan. Tetapi dengan catatan bukan semua makanan
kita tidak konsumsi ya Bu ya, yang benar. ibaratnya anti lemak nih. Nah, tetapi memang kita kurangi. Nah, kurangi tadi kan versinya Ibu kan 20-25% dari kalori. Iya, Pak. Jadi kita kurangi berapa persen Ibu? Kalau normalnya kita nggak mau diet nih, normalnya kita konsumsi hariannya kan itu 20-25%. Mungkin ketika kita mau diet, mungkin kita bisa turunkan 10-15%. Bisa jadi per hari 10%. 10% lemak yang kita konsumsi. Iya, yang kita konsumsi. Metode seperti itu berarti dalam jangka waktu mungkin ya 2-3 bulan akan menghasilkan penurunan berat badan 3-5 kilo tergantung dari tubuh masing-masing ya. Karena kan yang tadi Ibu sampaikan tubuh kita ini kan tergantung dari metabolisme juga ya Bu ya. Benar, Pak. Nah, hormon juga berpengaruh. Oh, hormon juga berpengaruh Bu. Maksudnya hormon yang seperti apa Bu? Seperti ini. Ya. Saya nih cita-cita saya ini pengen nambah berat badan. Porsi saya makan dengan teman saya sama. Kegiatan atau aktivitas fisik kami itu sama. Tapi kenapa penambahan berat badan saya itu lebih lama dari teman saya? Karena faktor hormon tadi. Faktor hormon tadi akan mempercepat atau memperlambat metabolisme dalam tubuh. Jadi memang hormon pun berpengaruh. Apalagi pada wanita ya. Pada wanita, benar Pak. Mungkin kan pada waktu menstruasi perubahan hormonnya itu lebih signifikan ya. Iya, benar, dibandingkan laki-laki. Ya, berarti kesimpulannya diet rendah lemak ini boleh-boleh saja, tidak ada yang harus dikhawatirkan, tetapi memang harus mencari referensi ataupun artikel yang memang baik ya Bu ya. Pak. Jangan sampai nanti sudah diet malahan jadi sakit. Iya, jadi. Oke, terima kasih Bu Pito. Kita mungkin akan membahas topik-topik menarik berikutnya.